Selamat pagi, silakan duduk. Baik, sambil menunggu jemaat yang lain, kita akan mulaikan saja ya pelajaran kita. Menyambung yang tertinggal minggu lalu ya. Baik, sedikit mengulang karena 1 minggu kita berpisah ya. Jadi kita sudah sampai kepada peta ini ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia yang percaya sungguh kepada Yesus, yang sudah dibenarkan, yang sudah dilahirkan kembali, ini di sini dia dibenarkan ya. Pintu masuknya karya salib Kristus, lalu oleh karya Roh Kudus kita dibangkitkan kembali ya menjadi manusia baru. Nah, setelah dibenarkan, kita akan menjalani kehidupan di dunia ini, menjalani proses pengudusan ya. Kita dikuduskan, DNA Allah yang sudah ditanam dalam hidup kita semakin nampak ketika hal-hal yang duniawi yang masih ada dalam hati dan pikiran kita sedikit demi sedikit dibersihkan, diluruskan ya. Ingat, kita tuh dulunya orang berdosa. Kita dulunya berasal dari kegelapan. Nah, dalam proses pengudusan oleh terang kebenaran firman, ruangan-ruangan dalam pikiran, dalam hati kita satu persatu diterangi ya, lampunya dinyalakan. Jadi aspek pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pergaulan, pelayanan, ada ruang-ruang di hati dan pikiran kita gelap dulu. Sekarang dalam proses dikuduskan, satu persatu dinyalakan. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan kita, dimuliakan ya, masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini kita akan lanjutkan sampai di sini. Jadi dalam proses pengudusan ini kita ambil satu ayat saja, walaupun minggu lalu kita sudah buka beberapa ayat, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi proses pengudusan dilakukan oleh Roh Kudus bersama dengan firman. Jadi Roh Kudus diberikan dalam hidup gereja untuk menuntun kita dalam proses pengudusan ya. Tapi pengudusan yang terjadi yang dipimpin oleh Roh Kudus itu mengacu kepada isi firman dalam Alkitab ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, isi Alkitab ini. Jadi Roh Kudus tidak bekerja sendirian ketika membawa umatnya menuju kekudusan ya. Semakin kudus itu dikerjakan oleh Roh Kudus ketika memimpin kita masuk dalam pengajaran firman. Pengetahuan kita bertambah akan yang benar sehingga yang salah kita tinggalkan. Nah, kalau kita baca Yohanes 17 ayat 16, ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa bagi murid-muridnya, kita akan mendapat penegasan itu ya. Yesus berdoa kepada Bapa seperti ini. Yohanes 17 ayat 16. Mereka, kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Yesus, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, bukan dari dunia. Kita dari mana? Dari sorga. Memang kita belum ke sorga. Tapi hidup yang diberikan kepada kita ketika kita dibangkitkan dari kematian rohani, ketika kita dilahirkan kembali, hidup itu berasal dari Allah. Nah, kalau Allah sudah memberikan hidup dari sorga kepada kita, nggak mungkin kan di tengah jalan gagal gitu. Masa hidup dari Allah gagal membawa saya masuk surga? Maka di sini dikatakan kita bukan berasal dari dunia. Makanya keduniawian kita lepas sedikit demi sedikit, semakin tampak. Oh benar, bukan dari dunia, beda dia mah. Walaupun arus dunia ke sini, ke kiri, dia berani bergerak ke kanan, berani melawan arus dunia, walaupun sakit bagi badan. Itulah penyangkalan diri dan pikul salib ya. Jadi mereka, Yesus katakan murid-muridmu, ini orang-orang Kristen benar, bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia ya. Kakak sulung kita. Karena Yesus adalah yang sulung dari banyak saudara ya. Jadi mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Maka Yesus meminta kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus meminta ketika dia naik ke surga setelah mati disalib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Lalu Yesus meminta kepada Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memimpin kehidupan gereja menjalani proses
pengudusan. Tapi pengudusannya dikerjakan oleh atau di dalam kebenaran firman. Karena kenapa ini saya tekankan berulang-ulang? Karena praktek gereja di luar sana banyak yang mengklaim punya Roh Kudus, mengklaim hidupnya dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tapi mereka nggak hidup dalam pengajaran firman. Terus Roh Kudus mau menguduskan kita, patokannya apa? Kebenaran dalam firman ya. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka kalau kita baca Yohanes pasal 14, 15 dan 16 di sana dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh Jadi nggak ada Roh Kudus bekerja tanpa firman dalam Alkitab ya. Makanya saya selalu katakan kalau saya ngobrol dengan pendeta, hamba Tuhan di luar sana, gembala atau umat Tuhan biasa, kalau hidupmu jauh dari firman, nggak suka firman, hati-hati. Karena Allah sudah mendesain dari awal, orang-orang yang sudah menjadi Kristen benar, dibangkitkan lewat kelahiran kembali, lalu ditaruh Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang Allah utus kepada gerejanya untuk menguduskan gerejanya di dalam enggak di luar kebenaran, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita datang di satu gereja, lalu yang berkhotbah mengklaim punya Roh Kudus, atau gembala mengklaim memimpin jemaatnya dipimpin Roh Kudus, tapi tidak ada pengajaran firman, bagaimana jemaat yang dipimpin bisa bergerak dalam kekudusan kalau tidak diberitahu yang benar seperti apa. Jadi coba kita mulai kita tidak menghakimi ya, penghakiman itu kan haknya Tuhan. Tetapi untuk membangun diri kita sendiri, coba mulai mencermati kehidupan kekristenan di sekitar kita. Enggak apa-apa. Emang Alkitab, Allah lewat firman-Nya memerintahkan kita untuk menguji segala sesuatu kan, minggu lalu kita sudah belajar. Uji, kekristenannya benar enggak? Kok mengaku punya Roh Kudus tapi enggak suka firman gitu. Lebih sering tersinggung lalu kabur. Nah kalau tersinggung itu wajar. Saya katakan kepada jemaat berkali-kali, ketika mendengar firman yang keras kita tersinggung itu manusiawi, wajar. Tapi respon berikutnya setelah tersinggung itu menunjukkan apakah dia punya Roh Kudus atau enggak. Kalau dia punya Roh Kudus, dia sudah diubahkan, sudah dilahirkan kembali, Kristennya benar, walaupun ketika mendapatkan firman mendatangkan duka cita, firman katakan, tapi kemudian dia bertekun di dalamnya. Berani mengakui, oh ya yang ditunjukkan firman memang saya salah, Tuhan tolong, bantu saya berubah. Tapi kalau tersinggung lari, tersinggung marah lalu musuhin pengkhotbahnya, hati ya. Karena Allah sudah mendesain kita, gerejanya yang akan masuk surga dimuliakan, akan menjalani pengudusan. Dan dikuduskannya itu di dalam kebenaran firman. Tidak ada sumber kebenaran bagi orang Kristen selain Alkitab ya. Jadi kalau jemaat yang baru gabung nih, Oma sama Koko, panggil Koko aja ya, nggak apa-apa lebih enak. Ya Oma sama Koko nih yang baru gabung, dari awal kita selalu nasihati jemaat seperti ini. Kalau menanyakan sesuatu hal rohani kepada seorang pendeta, hamba Tuhan, harus dikejar sampai dia menerangkan dasar Alkitabnya apa. Ini harus kita disiplinkan. Ingat ya, kita mengalami pengudusan dalam kebenaran. Firman. Kenapa? Karena sekarang banyak hamba Tuhan, pendeta yang ngasal. Males belajar, lalu ketika ditanya jemaat ngarang. Jadi ketika jemaat nanya atau siapapun nanya, dia menjawab begini. Nah kita harus kejar, saya selalu kasih tahu jemaat dari dulu, kejar. Om, tante, brur, sus, ayatnya mana? Jawab begitu, ayatnya mana? Coba jelaskan, buka Alkitab, jelaskan kepada saya. Ya, harus begitu. Pastikan kita diberikan jawaban dalam kebenaran. Jangan-jangan nggak benar, gitu kan? Waktu cici saya yang pangais bungsu, kalau orang Sunda bilang pangais bungsu ya. Saya kan paling kecil, Oma. Dari 7 bersaudara saya bungsu, walaupun badannya gede, paling gede. Nah cici saya yang pangais bungsu tuh yang satu tingkat lebih tua dari saya kan meninggal.
beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, ketika saya ke sana, saya kumpul dengan keponakan saya, lalu ngobrol dengan mereka, ini anak-anak muda kita loh, korban-korban penyesatan di luar. Ketika ngobrol tentang kematian, yang mereka ucapkan tentang kematian dari mulut mereka, anak-anak muda ini, masih kuliah, sudah bekerja, bukan berasal dari firman. Lalu saya bertanya dalam hati, ini gembalanya ngapain aja selama ini? Jadi yang mereka perkatakan tuh kematian, apa yang mereka peroleh dari film-film Hollywood, dari sinetron, bahkan dari kepercayaan agama lah. Loh, saya bilang itu bukan ajaran Kristen tentang kematian. Maka berapa hari kemarin saya di sana waktu cici saya meninggal, 2 atau 3 hari ya. Saya kerja keras memberitakan Injil. Mulai belajar, saya bilang, mulai belajar. Kalau di gereja di mana kamu berjemaat sekarang tidak ada pengajaran firman yang begitu-begitu tidak dijelaskan, pindah, saya bilang. Pindah, cari gereja yang gembalanya mau mengajar. Bahkan saya cerita ke istri, kalau pandemi sudah benar-benar berakhir, saya berencana 1 bulan sekali ke Bandung. Karena keluarga besar saya di Bandung, Oma. Kalau di sini keluarga besar istri. Saya bilang saya rencanakan setiap bulan ke Bandung. Keluarga ngumpul. Kita belajar firman. Kenapa? Karena kebanyakan mayoritas gereja sekarang di luar tidak ada pengajaran jemaat cuma dikhotbahi. Dan seringkali khotbahnya menyenangkan hati jemaat. Ya, enggak mendidik dalam kebenaran sini. Menyatakan kesalahan, enggak. Wah, nanti kalau saya nyatakan kesalahan jemaatnya, wah minggu depan dia enggak datang lagi. Waduh, bahaya kalau gembala sudah begitu, bahaya benar. Ngeri saya. Akhirnya gembala naik mimbar, kerjaannya hanya menyenangkan jemaat. Gembala mengajak jemaat gerejanya merayakan Natal, tujuannya hanya untuk menyenangkan supaya dia nggak pindah ke gereja lain. Atau kalau bisa bawa saudaranya, bawa tetangganya, bawa teman-temannya ke gereja ini. Gereja ini tambah besar, tambah penuh. Ngeri saya. Jangan cari banyak. Cari Kristen, jadi Kristen kan Yesus sendiri sudah menubuatkan. Ada jalan sempit, pintu sempit, jalan sesak. Sedikit saja orang yang memilih ke sana. Ada pintu lebar, jalan luas. Banyak orang memilih ke sana. Tapi yang lebar dan luas ini ujungnya kalau gereja mengiming-imingi hal duniawi demi menyenangkan jemaat, itu yang disebut sebagai pintu lebar, jalan luas. Ujungnya Nah, kita yang sadar bahwa kita menjalani kehidupan di dunia ini untuk menyenangkan Allah, dalam penyembahan berbuat bakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau meneladani apa yang sudah dilakukan Yesus. Amin. Kalau Yesus sangkal diri pikul salib, saya akan lakukan ini demi menjalani proses pengudusan. Ketemu Yesus nanti tidak bercacat cela. Allah yang melakukan, Roh Kudus yang melakukan, tapi dia melakukannya dalam kebenaran Nah, makanya kalau di tempat ini bagi Oma dan Koko, boleh jemaat usul. Pak Gembala, ada hal yang saya belum mengerti, boleh nggak bahas? Boleh ya? Karena kalau ikut dari awal tuh jemaat dulu suka nanya, kematian tuh menurut agama Kristen seperti apa? Sorga itu menurut agamanya Kristen seperti apa? Gak sama ya dengan sorga mereka ya. Jangan bilang sama. Wah, Tuhan mah sama aja katanya. Gak sama ya. Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya, tidak ada yang lain ya. Jadi ini ya. Jadi kita dikuduskan dalam kebenaran. Oke. Lanjut. Nah, kita buka ayat ini. Ayat ini ayat terkenal, tapi banyak orang Kristen tidak mengerti maksudnya apa. Baca dulu ya. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, Allah ya, yang kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kalau baca ayat terakhir dalam kitab Pengkhotbah, nadanya sama. Apa yang pernah kita pikirkan, ucapkan, lakukan, apa yang pernah ada dalam hati dan pikiran kita, itu akan diseret ke depan pengadilan, ke hadapan Allah. Allah akan menguji semuanya itu. Dan dengan apa Allah menguji? Ini loh. Firman Allah yang hidup, yang kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua dengan inilah nanti Allah akan menguji setiap orang. Yang mengaku Kristen, ketika nanti bertemu Yesus, dengan inilah dia akan diuji. Benar atau salah? Makanya sebelum kita bertemu Yesus diuji, mending kita dulu menguji segala sesuatu. Makanya Allah lewat firman-Nya memerintahkan kita untuk menguji segala sesuatu. Ini Tuhan sudah kasih standarnya, patokannya, alat ujinya. Sesuai dengan ini enggak? Jadi walaupun dia ngaku pendeta, hamba Tuhan, gembala, tapi ketika kita menanyakan sesuatu, dia menerangkan, tidak bisa menunjukkan dasar Alkitabnya, jangan berani nggak jemaat mulai tegas seperti itu? Karena ini urusannya sorga neraka, bukan main-main. Kalau sudah kita berangkat ke sana, nggak bisa atret. Tuhan mundur dulu, saya ulangi ya, karena saya salah jalan, ternyata saya beloknya ke neraka. Boleh ya Tuhan ngulang sekali lagi? Nggak ada. Kalau kita sudah berangkat, sudah. Kalau nggak ke sorga, kena. Makanya pastikan. Saya itu kan selalu bilang ke jemaat mau pergi semakin jauh jarak yang akan ditempuh, persiapannya semakin lama, betul nggak? Dicek lagi tas, ada yang ketinggalan nggak? Dicek lagi ke travel, dicek lagi jadwal penerbangan, bener nggak? Gitu kan? Dicek lagi isi rekening, bekalnya cukup nggak? Semakin jauh kita pergi, persiapan kita semakin dicek terus loh. Jangan sampai waktunya pergi, kita belum siap. Perjalanan kita ke dalam kekekalan itu nggak ada kembali, nggak bisa diulang, nggak bisa dikoreksi. Tuhan, saya salah sebagai orang Kristen, saya sudah masuk alam kekal, boleh nggak diulang Tuhan? Saya nggak mau belok kiri ke neraka, saya pengen. Makanya kita harus memastikan alat ujinya dipakai, dibaca, dipelajari sampai ngerti tentang apapun dalam hidup kita. Makanya kan kalau Paulus sebagai contoh orang yang sudah dilahirkan kembali, prinsipnya apa? Kehendakku adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya dan serupa dengan kematiannya supaya apa? Aku beroleh kebangkitan antara orang hidup. Nanti kita bahas di akhir. Yang dibangkitkan itu yang dijemput Yesus untuk mengalami rapture, pengangkatan sebelum masa aniaya besar. Itu perjalanan satu kali. Ke dalam kekekalan itu perjalanan satu kali. Orang Inggris kerennya bilang one way ticket, nggak ada PP. Makanya kalau di luar sana ketemu gembala, hamba Tuhan yang cerita, wah saya tiap pagi diundang Yesus ke sorga, ngopi bersama, percaya nggak? Percaya nggak Oma? Nggak, aduh puji Tuhan Oma ajarin ini Oma sama anak-anak sama cucu-cucu. Jangan percaya. Nah saya kalau ketemu sama hamba Tuhan itu saya tanya, boleh dibuka dasar Alkitabnya Om? Kalau dia tidak bisa menunjukkan, apa yang saya bilang kepada dia? Nabi Paul bertobat Om. Bukan saja Om yang nanti ke neraka, Om menggiring jemaatnya yang banyak kesah. Hati-hati ya. Jadi Koko, Oma, jemaat siapapun, kalau nanya sesuatu ke gembala, tanya. Kalau perlu nanyanya bawa Alkitab. Oh Pak Pendeta nggak punya Alkitab ya, nggak suka bawa Alkitab ya. Ya udah saya pinjemin, coba jawab itu dasarnya apa. Makanya kalau nanti ada jemaat yang pengen dibahas tentang hal apa, ada yang belum mengerti Om Dani, Pak Dani, boleh nggak kita
boleh nggak saya dapatkan jawaban? Pasti saya jawab lewat pengajaran firman berseri, ya. Atau di sini kita selalu diajari seperti ini. Banyak orang GPDI suka tersinggung kalau saya sampaikan seperti ini. Kita di sini diajari untuk tidak fanatik kepada GPDI, tapi fanatik kepada bahaya kalau udah fanatik kepada organisasi. GPDI itu sama seperti GBI, GKI, itu organisasi ciptaan manusia. Kalau itu didirikan, dijalankan berdasarkan firman, kita ikuti. Tapi kalau praktek mereka sudah menyeleweng dari firman, mana yang harus lebih kita ikuti? Banyak orang GPDI tersinggung kalau mendengar perkataan ini. Saya orang GPDI sejak dalam kandungan mama saya. Ya, mama saya, papa saya GPDI. Nah, kalau saya bertahan di GPDI, saya ingin mengajak GPDI menguji segala sesuatu. Memastikan bahwa GPDI dibangun di atas dasar Yesus Kristus, firman-Nya. Seladi yang tadi ya. Supaya jemaat yang ada di GPDI menjalani proses pengudusan, dikuduskan oleh Roh Kudus di dalam Ini perlu loh saya sampaikan karena banyak di luar sana orang Kristen lebih fanatik kepada organisasinya. Ini bahaya. Maafin anak saya. Lupa dihapus tadi. Jangan fanatik kepada gerejanya. Kalau setia di GPDI bagus. Saya juga sampai sekarang setia ya. Keluarga saya juga setia. Tapi harus ada sumbangsih kita kepada GPDI. Karena kita mengasihi GPDI. Mengajak seluruh GPDI membangun hidup di atas kebenaran. Uji yang benar dipertahankan, yang salah dikoreksi, diperbaiki kelakuan. Jadi Allah harus menjadi yang tertinggi dalam hidup kita. Tidak ada yang boleh melebihi Allah ya. Enggak boleh. Nah, kita tempatkan diri kita semua hal di bawah sini, termasuk organisasi kita. GPDI, mau GBI, mau apa lagi? GKI. Masukin. Jangan fanatik. Tapi fanatiknya kepada Allah. Barulah kita sebagai orang GPDI bersumbangsi membangun GPDI. Supaya kita umat Kristen yang bernaung dalam GPDI menjalani proses pengudusan, rela, sangkal diri pikul salib. Jadi gitu ya. Mungkin tahu Oma sama Koko baru dengar ada pendeta ngomong seperti ini. Karena pengalaman saya banyak yang tersinggung. Jangan tersinggung ya. Justru saya mengajak sebagai orang GPDI kita membawa GPDI menjalani rencana kekal Allah ya. Oke, kita sudah baca ya. Nah, ayat ini berbicara tentang pemisahan. Pernah lihat pedang bermata dua? Bukan berarti matanya dua, pedang kok ada matanya. Pedang bermata dua tuh kiri kanannya tajam. Biasanya pedang buat perang ya. Jadi kalau pedang bentuknya seperti ini, nah di sininya tajam, itu pedang bermata dua. Beda dengan pisau dapur ya, kebanyakan pisau dapur kan tajam satu sisi saja ya. Nah, pedang bermata dua efeknya ketika ditusukkan itu lebih cepat dia menusuknya, menembus. Dan lebih dalam. Beda dengan kalau bermata satu ya. Jadi Alkitab firman Tuhan diibaratkan pedang bermata dua tapi yang paling tajam. Dia bisa memisahkan apapun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ada orang Kristen pencitraan ketika berhadapan dengan firman gugur dia. Allah nggak bisa dibohongi. Kristen kita cuma tampak luar, manusia bisa dibohongi, Allah tidak, firman tidak. Makanya dalam pengalaman pelayanan saya kan patokannya cuma memberitakan firman apa adanya. Itu langsung kelihatan. Mana Kristen yang iya benar, mana Kristen yang Kristen-Kristenan itu langsung kelihatan ketika berhadapan dengan firman. Dan itu nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu lama. Saya melayani di satu tempat, belum setahun udah kelihatan. Muncul orang-orang yang memang tidak suka firman. Lalu muncul orang-orang yang rela dikuduskan, dibentuk, didewasakan oleh firman. Nah, kalau gembala, pendeta naik mimbar, tujuannya hanya untuk menyenangkan jemaat, supaya dia dapat apa? Dapat apa? UUD ujung-ujungnya
Itu namanya pendeta macre. Jangan ya, jangan. Itu lebih berharga dari harta apapun di dunia. Saya sebagai pendeta, sebagai gembala nggak ngejar apa-apa selain mengajak jemaat menyambut Yesus dalam kemuliaan ya. Jadi kalau pelayanan kita sederhana, sampaikan aja firman, langsung kelihatan tuh. Orang-orang yang nggak suka firman, gini ya. Jadi intinya apa? Pemisahan ini, bagi orang percaya, firman menghibur, menguatkan, memberikan pertumbuhan dalam proses pengudusan. Itu efeknya firman. Tetapi bagi orang yang menolak dia, firman akan menghakimi dan ujung-ujungnya akan menjatuhkan hukuman. Yesus loh nanti yang akan menghakimi bersama Bapa, yang akan menjatuhkan hukuman ya. Semua orang nanti akan menghadap tahta putih, tahta besar Allah. Ya, di akhir cerita kita, di akhir kiamat orang bilang. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi kepadanya, kita harus memberikan pertanggungan jawab. Makanya tadi saya bilang kan kalau nanya sesuatu kepada pendeta harus tanya dasar Alkitabnya. Karena nanti ketemu Yesus yang dijadikan dasar menguji kita, firman. Nggak bisa kita bilang ke Yesus, nanti Yesus tanya, "Hei Dani, kenapa kamu praktek hidup Kristennya seperti ini?" Ya, karena saya diajarin pendeta itu. Kenapa kamu nggak menguji dengan Alkitab? Yesus bilang gitu. Jadi itu nggak bisa dalih. Karena kita diperintahkan untuk menguji. Karena saya diajari gembala saya seperti itu. Kenapa kamu nggak menguji? Gembala itu harus diuji. Setiap pendeta gembala naik mimbar menyampaikan firman, jemaat harus menguji. Nah, caranya menguji bagaimana? Khotbahnya seperti ini gitu, pengajaran. Ayatnya dikeluarkan lalu diterangkan, harus begitu ya. Oke. Jadi bagi orang percaya firman menghibur, menguatkan, memberikan pertumbuhan dalam proses pengudusan. Jadi si pedang bermata dua tadi bagi orang yang percaya yang sudah dilahirkan kembali, ketika dia menusuk sakit ya, ketika kita menerima sakit ya. Tapi di dalam firman yang sangat tajam ini akan menggugurkan duniawi kekotoran-kotoran yang masih menempel dalam hidup kita. Kita akan didewasakan. Ini salah loh Dan. Ayo oleh kuasa Roh Kudus dan firman kamu bertobat, perbaiki kelakuan. Ya. Jadi firman itu Tuhan berikan ke dalam dunia untuk memisahkan. Dan pemberitaan firman yang benar di dalam gereja akan melakukan pemisahan. Jadi kalau jemaat saya 2000, ketika saya sebagai gembala menyampaikan firman apa adanya, Allah akan melakukan pemisahan. Mana Kristen yang benar, mana Kristen yang tidak benar. Tapi kalau gembala kerjanya khotbah menyenangkan hati jemaat, nyampur terus Kristen yang benar sama yang tidak benar. Ya, kasihan Kristen yang benar, kasihan juga Kristen yang tidak benar. Karena tidak diingatkan kepada pertobatan. Ingat ya. Jadi kita dikuduskan dalam firman Allah yang hidup dan kuat, yang lebih tajam dari semua pedang bermata dua. Oke, lanjut ya. Nah, jadi fokus kita sekarang di firman. Kalau dalam iman Kristen, firman itu menunjuk kepada pribadi Allah yang kedua, yaitu Yesus. Nah, saya urutkan berdasarkan kronologis. Di mana firman itu berada? Dari zamannya kekekalan, sebelum apa-apa diciptakan, sebelum dunia diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, di mana firman itu? Lalu nanti setelah kiamat, setelah alam semesta dunia ini hancur, di mana firman itu? Coba ya kita lihat urutannya satu persatu. Yang pertama, firman di masa lalu dalam kekekalan. Kata Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, berbicara tentang Yesus ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di masa lalu dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu diciptakan, firman itu ada di sana bersama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah.
Itu ya, yang pertama posisi awal firman di sana. Sekarang yang kedua. Firman dalam penciptaan. Lalu ketika Allah menciptakan segala sesuatu, di mana firman? Ini ada di ayat yang ketiga ya, Yohanes yang pertama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di sini? Yesus, firman itu. Ini kan sambungan dari ayat 2 ya. Sedang berbicara tentang Yesus. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kalau baca Kejadian kan, hari pertama apa yang diciptakan? Terang. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi Allah yang diciptakan oleh firman. Jadi di masa penciptaan, firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan tapi oleh firman. Makanya ketika Yesus sang firman itu melayani di dunia, ada orang kusta, ada orang lumpuh. Yesus menyembuhkan mereka, bahkan orang mati. Yesus menyembuhkan mereka cukup dengan firman. Jadi kalau kita berbicara firman dalam konteks iman Kristen, itu menunjuk kepada pribadi Allah yang kedua. Ya. Oke, jelas ya. Jadi dalam penciptaan, di mana firman itu? Firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Berikutnya. Lalu firman itu yang dulu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, kemudian dalam Advent yang pertama, dia turun menjadi manusia. Advent itu kedatangan ya. Kedatangan Yesus yang pertama, firman itu menjadi manusia. Ya, baca ini ayatnya 14. Kita lompat dari ayat 3 ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan firman itu kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, maka melihat Yesus adalah melihat Bapa. Kemuliaan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah kemuliaan Bapa. Karena Yesus dan Bapa sama-sama Allah. Berapa Allah yang kita sembah? Satu, gitu kan. Ada 3 pribadi di sana. Jadi ketika Yesus diutus ke dunia untuk menyatakan siapa Allah itu. Itulah kenapa Yesus disebut firman. Kan kalau saya ketemu Koko nggak ngomong apa-apa, maksudnya saya nggak melihat Koko, saya nggak bisa membayangkan Koko itu seperti apa, betul ya? Tapi ketika saya kenalan dengan Koko, lalu kita ngobrol, dari perkataan Koko, dari mimik Koko, dari gerak-gerik Koko, kita bisa mengenal Koko itu seperti apa. Begitu ya? Nah Allah itu kan roh di sorga sana, manusia tidak bisa melihat kemuliaannya seperti apa. Nah pewahyuan Allah yang pertama dan yang utama tentang dirinya itu lewat pribadi Yesus. Ketika Yesus menjadi firman. Kan kalau Koko pengen tahu isi hati pikirannya Dani, Koko bisa tahu dari mana? Ketika Dani berkata kata ya. Oma bisa tahu isi hati saya dari mana? Oh, tidak ada orang yang bisa melihat hati kecuali Yesus. Maka Oma akan tahu isi hati saya ketika saya berkata-kata, ketika saya firman. Nah Allah yang roh tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi ketika dia mengutus firman itu menjadi manusia, lewat firmannya lah Allah bisa kita kenal. Dan firman Allah, perkataan Yesus bahkan pribadi Yesus sudah dituliskan dalam Alkitab. Jadi lewat Alkitab ini kita mengenal siapa Allah kita ini ya.
Jadi firman itu kemudian menjadi manusia. Nah, firman menjadi manusia dalam peristiwa Natal untuk apa? Untuk mati, membuka jalan bagi orang-orang seperti kita yang sudah Allah pilih, sudah Allah tetapkan sebelum dunia dijadikan, dibangkitkan lewat kelahiran kembali. Jadi dalam Advent yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama, orang-orang pilihan Allah dibenarkan. Itulah kenapa Yesus harus jadi manusia. Kenapa firman itu harus jadi daging dan harus mati di salib. Supaya lewat itu orang-orang pilihan Allah yang sudah Allah pilih dan tetapkan sebelum dunia dijadikan, jadi digenapi jadi orang Kristen benar. Jadi di sini posisi orang Kristen dibenarkan lewat kedatangan Yesus yang pertama. Ya. Lalu yang keempat apa? Dalam kehidupan kita sampai kiamat nanti terjadi, akhir segala sesuatu, firman menopang keberadaan alam semesta. Ini ayatnya ya, Ibrani 1 ayat 3. Ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus yang menciptakan segala sesuatu, firman itu, firman juga yang menopang, memelihara segala sesuatu sehingga sampai ke tujuan akhir Jadi membayangkannya seperti ini supaya gampang. Kalau kita masih bisa hidup bernapas sampai hari ini, itu berkat topangan firman. Kalau di mana-mana banjir, itu pun ada dalam topangan firman. Artinya segala sesuatu terjadi, baik yang baik menurut pemandangan manusia maupun yang tidak baik menurut pemandangan manusia, itu atas topangan firman. Artinya tidak ada yang terjadi di luar kontrol Allah. Kenapa? Supaya alam semesta ini dan segala kehidupan di dalamnya bisa berakhir di akhir yang sudah ditetapkan Jadi sejak penciptaan sampai akhir, Allah yang menetapkan, Allah yang menopang, Allah yang memastikan semuanya terjadi sesuai kehendak Allah. Ada enggak sesuatu yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini yang di luar kehendak Allah? Ada enggak? Enggak. Dari ayat ini kita tahu, Dia yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya kalau Dani masih jadi gembala di tempat ini, masih melayani dengan menyampaikan firman yang benar apa adanya. Saya tidak berusaha menyenangkan jemaat lalu mengkompromikan firman. Itu karena kuasa Allah, karena kasih Allah, karena kekuatan Allah. Kalau enggak saya akan seperti pendeta-pendeta di luar sana. Mengkompromikan firman demi menyenangkan jemaat. Padahal ketika melakukan itu justru membahayakan kehidupan jemaat dalam kekekalan. Amin. Jadi semua ada dalam kontrolnya Allah. Allah yang menopang. Ketika Allah menciptakan lalu itu akan berakhir kiamat. Orang dunia bilang. Itu semua ada dalam topangan Allah. Gak ada ruang buat kita ada. Kalau kita punya usaha lalu usahanya berhasil, Allah yang menopang, Allah yang mengizinkan. Saya tuh banyak ketemu orang Kristen yang sudah sukses pekerjaan usaha, lalu dia bilang begini, saya yang berjuang dari nol, mencuculkan darah dan air mata sampai usaha saya sebesar ini, gitu kan? Lalu dia menjadi sombong. Saya katakan berdasarkan firman ini ya, kalau Allah nggak izinkan nggak akan terjadi. Banyak orang yang bekerja lebih keras dari Bapak, juga nggak Tuhan kasih sesukses Bapak. Kita harus ngerti loh. Sukses kita itu, iya di situ ada andil kita bekerja. Tapi pada akhirnya Allah yang sudah menetapkan. Koko kenal yang namanya Elon Musk? Orang terkaya di dunia sekarang. Ya, orang terkaya di dunia. Nah bukan berarti orang yang gak sekaya dia, kerjanya gak seberat dia, gak serajin dia. Banyak yang lebih rajin dari dia.
Tapi kalau Tuhan izinkan nggak mendapat kekayaan sebanyak dia, ya jadi seperti itu. Makanya kita harus bersyukur. Yang harus kita kejar itu kebutuhan loh. Orang Kristen tuh seninya menjadi orang Kristen benar tuh memilah-milah, membedakan yang kebutuhan dan yang keinginan. Nah dari contoh Elon Musk ini kan saya sering sampaikan ke jemaat, tujuan Allah bagi kita bukan kaya di dunia kok. Karena kalau tujuan Allah ingin orang Kristen yang benar kaya di dunia, kenapa yang dijadikan orang terkaya di dunia itu bukan orang-orang Kristen benar? Kayak Elon Musk ini. Oh dia main perempuan, segala macam. Kenapa Allah izinkan yang jadi orang terkaya di dunia seperti itu? Kenapa enggak Oma gitu, orang Kristen yang jujur, rajin ibadah? Karena memang tujuan Allah bukan menjadikan kita kaya di dunia ini. Justru kalau kita ikuti teladan Yesus, kita harus berani melepas kekayaan duniawi demi mengejar yang rohani. Nah proses pengudusan itu kita dibentuk semakin rela seperti itu. Bukan berarti kaya salah ya, tapi tujuan Allah bagi kehidupan kita di dunia bukan menjadi kaya duniawi. Kalau Tuhan titipkan kekayaan duniawi, itu untuk kita pakai bagi kerajaan sorga. Matius pasal yang ke-25. Itu talenta. Jadi ada yang dikasih kekayaannya segini, ada yang dikasih kekayaannya segitu, itu dua-duanya sama untuk dipakai bagi kerajaan Allah. Itu ya. Jadi kita harus mengerti yang begini sebagai orang Kristen. Oke ya. Jadi Allah yang menopang ya, sampai nomor 4 ya. Jadi sampai sekarang, sampai akhir nanti firman yang menopang segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita lihat ya. Jadi kalau jemaat lihat sekarang musibah, itu tidak ada yang terjadi di luar kontrol Allah. Ya, kita sedih, bahkan mungkin yang terkena saudara kita. Ya, ketika kemarin pandemi kan banyak teman-teman dekat saya jadi korban, meninggal dunia karena pandemi ini. Bahkan ada di antaranya hamba Tuhan yang betul gitu, yang benar pelayanannya. Nah kita bersedih, tapi ingat Allah yang mengizinkan semua itu terjadi. Dan kalau Allah yang mengontrol, mengizinkan, menopang segala sesuatu terjadi, ingat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia kepada Dia. Secara roh, jangan kebaikan itu dipikirkan mobil mewah, jangan. Untuk mendatangkan kebaikan secara rohani, yaitu perjalanan kita dalam proses pengudusan sampai di tujuan akhir. Mungkin secara jasmani kita sakit, mengalami hal-hal yang jelek menurut ukuran manusia. Tapi kalau Allah turut bekerja di dalamnya, pasti mendatangkan kebaikannya. Allah yang menopang segala sesuatu. Oke lanjut ya. Jadi sampai ke yang keempat ya. Sampai sekarang semua ditopang oleh firman ya. Nah sekarang yang kelima. Ini yang harus kita perhatikan dan hati-hati. Kalau kedatangan firman itu yang pertama dalam peristiwa Natal, dia datang sebagai anugerah, kasih karunia, menawarkan kepada manusia keselamatan, masuk dalam proses pengudusan. Tetapi dalam kedatangannya yang kedua kita harus hati-hati. Ya. Coba, firman, advent atau kedatangan yang kedua nanti ya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, iman Kristennya benar, sudah dilahirkan kembali, maka kedatangan Yesus yang kedua nanti kita akan mengalami dimuliakan. Yang di ujung akhir itu perjalanan kita. Itu bagian kita orang yang percaya, yang sudah dilahirkan kembali. Kita akan mengalami yang namanya dimuliakan, mengalami yang namanya rapture, pengangkatan. Ini ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Jadi nanti Yesus akan datang di awan-awan menjemput kita gerejanya. Yang sudah mati akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Yang masih hidup ketika Yesus datang menjemput nanti akan
diubahkan seketika dalam tubuh kemuliaan, lalu kita sama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagi orang yang percaya, bagi gereja Tuhan yang benar, kedatangan Yesus yang kedua ini, dia akan menjemput kita dulu masuk ke sorga. Makanya kalau jemaat belajar kitab Wahyu, di kitab Wahyu pasal 4, Yohanes diberi penglihatan apa? Ada 24 tua-tua yang duduk di tahta sekeliling tahta Allah. Nah itu adalah perwakilan gereja Tuhan yang sudah mengalami rapture, diangkat ke sorga. Ini yang akan dialami. Tapi kalau kita bukan gereja yang benar, bukan orang Kristen benar, belum dilahirkan kembali, ini yang akan terjadi. Kita baca ya. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangi bernama yang setia dan yang benar. Siapa ini? Yesus ya, mengendarai kuda putih. Disebut sebagai yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ingat, kedatangan Yesus yang kedua, dia akan menghakimi. Sebagai firman, dia akan datang menghakimi. Saya tarik lagi. Kalau kedatangan Yesus yang pertama dalam peristiwa Natal, dia datang sebagai kasih karunia, anugerah, menawarkan keselamatan bagi orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hati-hati, kedatangannya yang kedua, kalau kita menolak dia dalam kedatangannya yang pertama, menolak masuk iman Kristen yang benar, tidak dilahirkan kembali, ketika Yesus datang kembali, dia akan datang menghakimi. Lanjut dulu ya, ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api. Nah kalau Allah digambarkan nyala api, itu adalah api penghakiman ya. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah pada kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menghakimi. Baca terus ya. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Siapa pasukan yang di sorga yang mengikuti Yesus turun dari sorga ini? Ini orang percaya gereja Tuhan yang sudah lihat ya urutannya. Kita diangkat dulu masuk sorga. Nah ketika Yesus datang kali yang kedua menaiki kuda putih, kita akan datang bersama-sama dengan Yesus sebagai pasukannya Yesus. Orang yang sudah masuk sorga ya, gereja Tuhan. Oke, lanjut ya. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya, dari mulut Yesus, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Sebilah pedang tajam keluar dari mulut Yesus. Kita sudah belajar dari ayat tadi. Kalau pedang dikatakan keluar dari mulut Yesus, itu melambangkan tapi apa yang dilakukan firman ketika Yesus datang menghakimi? Yang akan memukul segala bangsa. Bangsa yang mana yang dipukul? Yang tidak ikut rapture, yang tertinggal. Orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berbuat bakti, tapi menolak firman. Tidak suka firman, menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan semua orang yang tidak percaya lain akan dipukul oleh firman yang keluar dari mulut Hati-hati loh, firman datang sebagai hakim. Ngeri. Tapi kita berbahagia karena sebelum ini terjadi kita sudah bahkan kita datang bersama-sama sebagai pasukannya Yesus dari sorga. Sama-sama mengendarai kuda ya, luar biasa enggak kita? Oke lanjut ya. Kita loncat ke ayat yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu. Siapa binatang ini? Antikristus ya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, gembala-gembala palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Naik mimbar tujuannya cuman untuk menyenangkan tidak mengajak jemaat hidup dalam kekudusan.
Tertangkap binatang itu bersama-sama dengan para nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya, antikristus, binatang itu, dan nabi-nabi palsu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dilempar ke dalam neraka. Jadi kalau banyak penyesatan sekarang di luar, bahkan oleh pihak-pihak yang menamakan diri gereja, ingat, nasib mereka akhirnya akan dilempar ke neraka. Karena yang di belakang nabi-nabi palsu ini adalah roh antikristus. Kita sudah belajar ya, surah 1 Yohanes. Jadi kalau ada pendeta, hamba Tuhan, apapun mereknya ya, mau GPDI, GBI, kalau dia ajarannya menyimpang dari Alkitab, bukan Roh Kudus di belakang dia, tapi roh antikristus. Tujuannya menyesatkan. Nah ini sudah dinubuatkan Yesus dalam Matius pasal yang ke-24. Waspada, menjelang kedatanganku yang kedua akan banyak orang datang memakai nama Yesus, tapi tujuannya menyesatkan banyak orang. Hati-hati dengan gereja zaman sekarang. Makanya jemaat harus diperlengkapi dengan kemampuan menguji. Kalau datang di satu gereja, katakanlah kita sudah tekun dalam pengajaran firman, pengetahuan firmannya sudah banyak. Kalau datang di satu gereja yang khotbah ngaco, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Saya tanya ke jemaat. Jemaat harus berani loh. Saya pengen jemaat saya berani. Apa yang harus dilakukan? Berbekal pengetahuan firman ya, kita sudah menguji. Oh ini salah nih. Tegur. Tapi dengan segala kerendahan hati, kelemah lem. Jadi negurnya jangan, Om, sesat Om. Jangan. Ini bawa kitab. Om, tadi di khotbah Om menyampaikan sesuatu, bisa nggak Om terangkan lagi ke saya? Karena saya pernah dapat ajaran itu nggak seperti itu Om. Gini, lalu kita terangkan. Jangan takut jemaat. Di perjanjian baru ada namanya Priskila dan Aquila, jemaat biasa. Tapi ketika mereka melihat seorang pengkhotbah besar yang bernama Apolos, kurang pengetahuan firman-nya, diajak ke rumah lalu diajari. Jadi jangan fanatik kepada pendeta, nggak boleh disentuh, nggak boleh dikritisi. Saya senang kalau ada jemaat bilang, Om Dhani, mari kita diskusi tentang yang sudah dia pelajari. Kita tinggal buka Alkitab. Kenapa? Kita punya alat ukurnya kok, nggak usah takut kan? Nah kalau ketemu pendeta, hamba Tuhan, gembala yang takut kalau kita ajak berdiskusi dengan firman, kita harus mulai mencuriga. Jangan-jangan kalau dia naik mimbar ngajar ngaco gitu ngarang. Ya, oke. Jadi antikris, nabi-nabi palsu akan dilempar ke dalam neraka dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Siapa penunggang kuda ini? Apa yang pedang yang keluar dari mulutnya? Maka semua orang, manusia, bangsa yang menolak Yesus dan mengikuti nabi-nabi palsu akan nggak main-main kedatangan Yesus yang kedua. Kita tidak mengalami, kita sudah mengalami rapture dan kita datang sebagai pasukannya Allah. Tapi yang menolak Yesus sebagai Tuhan, walaupun Kristen, sekarang kalau Pak Dhani sering nekan-nekankan, iya loh, kita tuh tidak akan jadi pasukannya Allah karena kita Kristen, karena KTP kita Kristen, enggak. Tapi karena kita sudah dilahirkan kembali dan buktinya kita setia dalam penyangkalan diri pikul salib menjalani proses pengudusan. Itu loh yang akan datang sebagai pasukannya Allah. Oke ya? Nah nanti kalau jemaat baca pasal yang ke-20, di sini kan binatang itu, antikristus dan nabi-nabi palsu dilempar ke neraka. Kalau baca Wahyu pasal yang ke-20, di sana iblisnya sendiri yang akan dilempar ke neraka ya. Jadi ujungnya ini ya, oke lanjut. Terakhir,
Ini bagiannya kita, gereja Tuhan yang benar. Dalam kekekalan ya, dalam kerajaan sorga. Di mana firman itu? Kita baca ya Wahyu 21 ayat 3. Sebenarnya sudah kita baca minggu lalu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Siapa manusia di sini? Gereja tuh, ini kan bercerita tentang di sorga nanti. Ya. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka ini? Kita, gereja tuh, Tuhan yang sudah dilahirkan kembali ya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kita yang sudah menjadi manusia baru, matching di sana. Pas. Untuk itulah kita dijadikan manusia baru lewat kelahiran kembali. Supaya matching sesuai pas dengan segala yang baru ya. Lanjut. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi di akhir cerita bagi gereja Tuhan, orang Kristen benar, orang percaya sungguh yang sudah mengalami kelahiran kembali dijadikan manusia baru, ciptaan baru, firman itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Firman itu ada di tengah-tengah kita, amin. Nah ketika firman ada di tengah-tengah kita, segala yang jelek menyingkir, tidak ada lagi dosa di sorga sana. Tidak ada lagi kesusahan, kesedihan, air mata, sengsara yang disebabkan oleh dosa. Tidak ada lagi. Sukacita kita, damai sejahtera kita, paripurna, sempurna, sejati di sana. Allah di tengah-tengah kita. Ini kan yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ingat, jangan kamu bimbang, jangan kamu khawatir. Aku harus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapak banyak tempat tinggal, aku menyediakan tempat bagimu. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput kamu. Rapture, diangkat kita. Supaya di mana aku ada, kata Yesus, kamu ada. Saya ingin orang Kristen berani berkata, tidak ada kerinduan saya yang lebih besar dari ini. Di mana Yesus ada, saya ada. Enggak apa-apa di dunia saya sangkal diri pikul salib, menderita, dibenci orang karena melawan arus. Enggak apa-apa. Kalau banyak orang lebih fanatik GPDI, saya enggak. Tapi saya mengasihi GPDI. Saya ingin GPDI hidup dalam pengudusan. Sesuai rencana Allah di dalam firman. Lalu karena itu saya dibenci. Manusia boleh melakukan apapun terhadap saya. Kalau Allah beserta saya, siapakah lawan saya? Tidak. Gak ada kerinduan lebih besar dari ini, seorang Kristen sejati. Di mana dia ada, aku ingin ada di sana Tuhan. Kalau di dunia ini Yesus ada menderita sangkal diri pikul salib, aku ingin di sana. Nah ini akhir yang saya kejar. Menderita di sini nggak apa-apa ya buat Yesus. Di sana nanti nggak ada lagi. Menangis bagi Yesus di sini nggak apa-apa ya. Di sana nggak ada lagi. Nah, akhir ibadah kita. Pertanyaan penting. Mau berurusan dengan firman itu saat ini? Saat firman itu menawarkan kasih karunia, anugerah, atau mau berurusan dengan firman itu nanti ketika datang kali yang kedua. Kalau kita berurusan dengan firman sekarang, rela hati kita dibentuk oleh firman, walaupun keras, walaupun sakit dan walaupun saya harus meninggalkan yang enak buat daging saya, kita berurusan dengan firman, tunduk. Engkau Tuhan Yesus,
Kan kalau orang Pantai Kosta nyanyi apa Oma? Suka-sukanya Tuhan. Sayangnya kita cuma di nyanyian bilang begitu. Begitu menjalani kehidupan, mau-maunya enggak lagi ya. Saya mau berurusan dengan firman sekarang ketika firman itu kasih karunia, anugerah. Saya mau dilahirkan kembali Tuhan. Bentuk saya, jadikan saya manusia baru. Saya ingin seperti Paulus yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dan serupa dengan kematiannya. Supaya nanti aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya ingin jemaat mempertanyakan pertanyaan ini kepada diri sendiri. Jangan main-main urusan sorga neraka. Perjalanan kita ke kekekalan tidak ada kesempatan kedua. Mulai uji segala sesuatu. Amin. Mau melakukan bersama dengan saya? Mau sangkal diri pikul sari bersama saya? Mau berjuang menangis buat Yesus Tuhan yang kita kasihi di dunia ini? Nanti kita ketawanya, riang-riangnya sama-sama di sana ya. Di mana Yesus ada, di situ kita ada. Oleh bekal ini, mari kita pulang ke rumah dengan penuh sukacita. Kita tahu siapa kita. Mari kita masuki Desember dan perayaan Natal dengan mengingat bahwa Natal adalah Advent atau kedatangan yang pertama untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangannya yang kedua. Sehingga dalam kedatangan Yesus yang kedua kita bagian dari kelompok orang yang mengalami rapture. Masuk sorga. Wahyu pasal yang keempat. Menyembah Allah kita. Dan kemudian datang sebagai bagian dari pasukannya Yesus sama-sama mengendarai kuda putih. Dan kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sebelum kemudian masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Di mana Yesus ada, di situ kita ada. Amin. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini menutup ibadah kita pagi hari ini. Di seberang sana air mata kelak lenyap. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana. Sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Dengan iman nyanyikan lagi. Di seberang sana. Amin Tuhan. Air mata kelak lenyap. Seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana. Sebab Yesus sertaku selama